ujung Indonesia saya. Jam 16 di sini. Eh, Sesuai dengan surat yang kami sampaikan jam 14.00 atau jam 2 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan memulai kegiatan ini dan Pak, mohon izin Pak Direktur lagi di lapangan jadi tidak bisa bergabung. Mungkin sedikit informasi juga Bapak Ibu bahwa mungkin Bapak Ibu sudah ada banyak yang tahu juga ya. Direktur kami sekarang sudah berganti ya. Bapak Baginda itu mendapat tugas sekarang ke Medan menjadi Kepala Balai Besar di perkebunan. Sementara saat ini pengganti Bapak Baginda adalah Bapak Atekan yang dulunya adalah Kepala BSIP di Jawa Timur. Ya saja Bapak Direktur, Bapak Dr. Atekan eh, eh, berhalangan ya untuk bergabung karena saat ini posisi masih pada pertemuan kali ini ya sesuai dengan yang kami sampaikan di undangan bahwa yang akan menjadi narasumber kita bersama pada saat ini adalah dari LKPP ya, itu Bapak Seno dan alhamdulillah Pak Seno izin sudah bergabung. Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik, Sudah. makasih Pak Seto sudah bergabung dan Bapak Ibu sekalian, latar belakang kami membuat pertemuan ini adalah terkait dengan beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan dari kawan-kawan daerah eh, terkait dengan pelaksanaan ya, pelaksanaan kontrak swaklola dalam hal termin pembayaran. Izin Pak Seno ini mungkin juga informasi ya buat Pak Seno bahwa selama ini masih ada pemahaman bahwa termin itu harus 3 kali ya dalam kontrak swaklola. Nah, sementara ada lagi berpendapat oh itu tidak harus 3 kali, 2 kali juga bisa sentra dengan sepakat itu. Nah, dorongan untuk kemudian melakukan 2 kali ini ada semacam request lah gitu dari pimpinan kita untuk mempercepat penyerapan anggaran yang pertama yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, disitulah kemudian kami nanti mohon penjelasan dari Pak Seno ya dari LKPP ya. Mohon nanti bisa menjelaskan Pak terkait dengan pembayaran pada apa kegiatan swaklola tipe 2 ya termasuk nanti mengenai terminnya. Seperti apa sebenarnya? Apakah memang ada pembatasan atau sebenarnya diserahkan pada mekanisme dalam kontrak? Jadi sudah hadir di saat ini Pak Seno dalam undangan kami itu kami mengundang kuasa pengguna anggaran, kemudian kami juga mengundang pejabat pembuat komitmen ya, kegiatan optimasi lahan rawa, kami juga mengundang pelaksana konstruksi. Jadi nanti Pak Seno ini bisa melihat banyak nih, ada Korem, ada Kodim ya. Ini memang beliau-beliau sebagai pelaksana kita. Kemudian juga kami mengundang Kabid ya, Kabid yang menangani kegiatan optimasi lahan rawa dan kami juga apa mengundang ya kawan-kawan dari pusat ya untuk bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan masalah termin ini sehingga pemahaman kita tentang termin ini kami harapkan bisa lebih selaras ya, bisa lebih padu ya, sehingga tidak ada lagi yang mengatakan oh ini hanya boleh 3, ini hanya boleh. Nah, termasuk nanti masalah persentasenya Pak Seno. Seperti apa? Apakah memang ada peraturan dalam ketentuan swaklola mengenai besaran persentasenya atau lagi-lagi dikembalikan pada kontrak? Hal-hal lain nanti Bapak Ibu yang berhadir pada forum ini, forum Zoom ini, silahkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan swaklola mungkin ya jika ada topik-topik lain yang perlu ditanyakan terkait swaklola tipe 2 ini. Karena saya yakin dalam sekian lama kita melaksanakan pekerjaan, mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu merasa harus mengkonfirmasi ulang ya tentang pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa ini yang dilakukan dengan swaklola tipe 2. Dan Pak Seno sebagai informasi bahwa pelaksanaan semuanya dengan apa? Dengan TNI, ada juga yang swaklola itu dengan non TNI yaitu di Kalsel misalnya. Ada di situ Politeknik Banjarmasin yang melaksanakan kegiatan.
Nah, jadi beragam nih Pak Sino. Tapi memang sebagian besar yang melaksanakan adalah Bapak dari TNI untuk kegiatan optimasi lahan rawat pada tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu banyak lagi ya, kami persilahkan kepada Pak Seno ya untuk menjelaskan sekelumit tentang masalah pembayaran pada kegiatan swakelola, terutama swakelola tipe 2. Dan nanti juga terkait dengan termin-termin yang bisa dilakukan pada kegiatan swakelola tipe 2 ini. Kami persilahkan Pak Seno. Baik, terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Eh, Alhamdulillah siang ini kita bisa diskusi ya soal pengadaan barang jasa dan tadi dari undangan yang disampaikan memang sudah diinformasikan gitu ya di awal ini mengenai pengaturan dalam termin pembayaran itu seperti apa gitu ya di dalam pelaksanaan swakelola tipe 2. Nah, gini Bapak Ibu sekalian, eh, pembagian penentuan gitu ya, penentuan termin pembayaran itu kan kemudian yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa termin itu dari termin pembayaran di dalam pelaksanaan pekerjaan itu eh, ditentukan sesuai dengan ya tahapan pelaksanaan pekerjaannya kan begitu poinnya gitu ya. Eh, Termin itu kan secara definisinya adalah eh, ya pembayaran namun secara bertahap gitu ya, secara bertahap. Nah, tahapannya ini berdasarkan apa? Nah, yang di dalam pelaksanaan pekerjaan tentu kemudian ini berdasarkan capaian prestasi pekerjaan. Nah, eh, kita memahami bersama bahwa jenis pekerjaan di dalam pelaksanaan pengadaan itu variasinya macam-macam gitu ya, banyak sekali gitu ya. Sehingga kemudian sangat tidak mungkin eh, diatur dalam satu ketentuan yang eh, rigid gitu ya, yang pasti. Kenapa? Ya karena sangat tergantung dengan karakteristik pekerjaannya gitu. Sehingga di dalam eh, pelaksanaan di dalam ketentuan Bapak Ibu sekalian, terutama di pengadaan ya melalui swakelola mau bahkan melalui penyedia pun gitu ya, itu tidak ada ketentuan yang mengatur harus berapa termin itu dibagi gitu ya. Harus 3 termin, harus 2 termin, harus 4, 5 dan lain sebagainya tidak ada gitu ya. Tidak ada. Kenapa? Karena memang itu bagian dari substansi yang kemudian eh, disesuaikan dengan karakteristik pekerjaannya. Karakteristik pekerjaan ini seperti apa? Misalnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya berapa lama sih gitu ya, itu yang pertama. Kemudian kebutuhan akan belanja dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut itu seperti apa, tahapan ataupun metodologi pelaksanaan pekerjaannya itu bagaimana. Nah, itu sangat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan di dalam menentukan termin Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada satu pekerjaan pemasangan perbaikan saluran air lah gitu ya. Jangka waktunya cuma sebulan gitu. Kalau cuma sebulan, apa iya mau dibagi 3 termin? Nanti beban administrasinya Pak lebih lebih banyak dibanding pelaksanaan pekerjaannya begitu gitu ya. Ini lebih banyak ngurusi administrasinya dibanding ngurusi pekerjaannya nanti. Ya, administrasinya belum selesai, pekerjaannya udah selesai nanti gitu ya. Gitu. Jadi jangka waktunya pun sangat mempengaruhi kalau kalau hanya sebulan ya paling banyak cukup 2 kali gitu ya ibaratnya seperti itu di awal kemudian di sebelum penyelesaian misalnya gitu ya gitu bahkan ada kalau misalnya 3 bulan bagaimana Pak? Nah tadi tergantung kemudian tahapan pelaksanaan pekerjaannya itu seperti apa gitu ya sangat tergantung tahapan pelaksanaan pekerjaannya seperti apa. Kalau Bapak butuh banyak belanja di awal misalnya gitu ya belanja belanja bahannya itu banyak di awal nih gitu karena memang ya pekerjaannya memang begitu butuh alat-alat dan ibaratnya yang harus dibelanjakan untuk nanti pekerjaannya itu harus besar di awal ya artinya memang kemudian terminnya bisa jadi persentasenya lebih besar di awal misalnya begitu gitu ya jadi sangat tergantung Bapak Ibu
jenis pelaksanaan pekerjaannya, karakteristik pekerjaannya itu seperti apa gitu ya. Kalau kemudian rata-rata ada yang sudah terjadi nih Bapak Ibu, yang sudah terjadi, kita sharing yang sudah terjadi di eh, PUPR ya, Kementerian PUPR itu hampir mirip juga gitu ya dengan apa pelaksananya itu teman-teman dinas Cipta Karya ataupun dinas KPU-an ya yang ada di daerah gitu ya. Itu ada jenis eh, pengadaan pekerjaannya itu mengurangi kawasan kumuh gitu ya, dan kemudian dilaksanakan oleh kelompok masyarakat gitu ya. Itu rata-rata pelaksanaan pekerjaannya 2 sampai 3 bulan gitu. Nah, terminnya yang diatur di mana, bagaimana di dalam juklaknya dari PUPR itu malah hanya 2 kali gitu ya, hanya 2 kali pembayaran. Tahap pertama itu ketika persiapan gitu ya, ketika persiapan saat akan dimulainya pekerjaan, dengan di mana kemudian dari pelaksana swakelola itu menyampaikan eh, daftar kebutuhan materialnya gitu ya. Kemudian rencana pelaksanaan pekerjaan tahap tahap pertamanya itu seperti apa gitu ya. Bukti-bukti PO atau pemesanan barang-barang belanja bahan materialnya itu sudah dilampirkan gitu ya. Nah, itu malah 40% di awal gitu. Itu kemudian nanti tahap keduanya ketika kemudian pekerjaan sudah eh, tahap 1 tadi progresnya sudah mencapai 40% tadi gitu. Nah, itu disampaikan rencana untuk penyelesaiannya gitu ya, termasuk juga rencana untuk belanja ataupun kebutuhan biaya untuk tahap yang duanya apa gitu ya. Nah, itu nanti yang kedua cair 60% itu untuk penyelesaian 100%-nya. Nah, seperti itu yang terjadi. Itu kenapa? Karena memang karakteristik pekerjaannya dilihat tidak terlalu lama, kemudian belanja bahannya, tahapan pelaksanaan pekerjaannya itu sudah diperkirakan ini bisa komposisinya itu 40-60 misalnya begitu. Itu salah satu contoh yang sudah terjadi Bapak Ibu. Nah, artinya kemudian termin pembayaran itu sangat kemudian bisa ditentukan dua belah pihak, kita disepakati mekanismenya seperti apa, pembagiannya bagaimana, dan kemudian yang paling penting dituangkan di dalam kontrak begitu. Termasuk juga prasyarat-prasyarat pemenuhannya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena ini swakelola tentu kemudian hal yang berbeda dengan pengadaan melalui penyedia ya gitu ya. Kalau penyedia kan prestasi dulu baru kemudian dibayarkan prestasinya ya. Tapi kalau swakelola kan Bapak Ibu pelaksana swakelola tipe 2 ini kan bukan pelaku usaha gitu ya. Artinya memang kemudian ya uangnya kan harus ada dulu baru kemudian berjalan. Nah, mungkin sedikit informasi terkait dengan termin pembayaran itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan monggo silakan Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Pak Seno atas informasi awalnya ya. Ini sungguh-sungguh sangat membantu kita bersama ya terkait dengan pentahapan ya. Jadi dalam kontrak ini memang hati-hati juga, terutama yang belum kontrak Bapak Ibu ya, jangan diistilahkan dengan uang muka ya. Jadi kita sudah ada pengalaman ya Pak Seno, kemarin Pak Seno jadi narsum di Kalsel kalau nggak salah. Eh, itu menjadi membingungkan atau menjadi hal yang tidak berbeda pemahaman ketika Bapak Ibu mencantumkan istilah uang muka dalam kontrak swakelola. Begitu Bapak Ibu mencantumkan uang muka, langsung ditangkap oleh orang KPPN itu sebagai kegiatan yang harus ada jaminan uang muka gitu. Iya Pak Seno ya, masih ingat ya. Betul, Pak, betul. Nah, Betul. jadi eh, 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 jadi uang muka, tapi pakai tahapan pembayar termin ya. Sehingga kegiatan kita memang sesuai dengan ketentuan itu tahapan swakelola. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Seno ya eh, bahwa dalam kegiatan swakelola tipe 2 tidak ada ya, tidak ada angka spesifik ya Pak Seno ya, persentase spesifik gitu. Dan kemudian tidak ada tahapnya spesifik, misalnya harus 3, 4, 5 dan sebagainya. Sesuai dengan kesepakatan ya Pak Seno ya di kontrak ya. Nah, jadi Betul, ini Pak. yang harus kita pahami bersama sehingga Bapak Ibu ketika misalnya ada
masukan ya terkait dengan upaya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan terutama serapan, dan ada misalnya diminta tahapan pencairan 2 termin saja gitu. Itu bisa gitu Pak Ibu. Bisa sekali. Karena tidak ada memang pelarangan dalam ketentuannya. Nah, tadi Pak Seno saya pikir sudah sangat clear menjelaskan kepada kita semua ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman kita. Nah, tapi tentu saya yakin ada yang mungkin ya, kok gini. Nah, silakan nih, mumpung Pak Seno masih bersama kita ya, dari lembaga yang memang merumuskan ketentuan swakelola ini gitu. Jadi langsung kita datangkan lembaga yang merumuskan ketentuan ini Bapak Ibu, bukan ke siapa-siapa, langsung ke sumbernya sekali gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Sidrap, Pak. Silakan. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Kedengaran suaranya Pak? Kedengaran Pak. Dengar Pak. Iya, kedengaran. Iya, terima kasih Pak. Eh, 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 ini Pak yang kami mau tanyakan nih Pak terkait pembayaran termin untuk kegiatan optimasi lahan rawa Pak. Kalau kami sebagai informasi bahwa kami di Kabupaten Sidrap Pak, itu progres pekerjaan kami itu sudah mencapai 55%, dan kemarin karena terjadinya bencana banjir Pak, kami melakukan permintaan adendum. Jadi kemarin kontrak awal kami berakhir di bulan Juli. Kami adendum sampai permintaan adendum kami sampai adendum waktu sampai bulan Agustus. Jadi dan insya Allah kontrak kami, adendum kami berakhir di tanggal 31 Agustus. Jadi untuk itu Pak, saat ini karena progres fisik kami sudah 55%, kami rencanakan untuk meminta pencairan tahap kedua, yaitu yang sebesar 30%. Sebesar 30%, cuma kendala kami sekarang Pak, di Kabupaten Sidrap itu Pak, terjadi penggantian serah terima jabatan Dandim, di mana Dandim kami yang dulu di kontrak awal itu terganti Pak dengan Dandim baru sebelum pada saat kontrak masih berjalan. Jadi yang mungkin yang kami mau tanyakan Pak, untuk pencairan tahap kedua Pak, nanti di situ yang bertanda tangan apakah Dandim baru atau Dandim yang lama yang sudah menjabat di tempat yang lain Pak. Maksudnya sudah bukan berada di wilayah kegiatan optimasi lahan rawa, sudah menjabat di Makassar begitu Pak. Jadi itu mungkin Pak pertanyaan kami Pak. Terima kasih. Jadi yang berpindah itu ininya ya, TNI-nya ya? Pak Anju, yang berpindah itu TNI-nya ya? Iya Pak, penyedianya Pak Dandim. Ya, baik. Iya. Jadi kasusnya Pak Seno, pelaksana kegiatannya adalah Kodim pada kontrak awal. Nah, kemudian terjadi adendum. Hanya saja pelaksana sebelumnya tanda tangan itu pindah, digantikan oleh pejabat yang baru. Nah, pertanyaan beliau kurang lebih, siapa yang tanda tangan dalam adendum ini gitu. Nah, gitu Pak Seno. Silakan Pak Seno. Baik, terima kasih Pak. Ya Pak Aju, saya mau cek dulu nih sebentar sebelumnya baru konfirmasi gitu ya. Pak Dandim ini bertanda tangan sebagai apa? Ketua tim pelaksana berarti ya? Ya, ketemu Bukan Pak, tim pelaksana. bukan Pak, Sebagai penyedia apa? Pak, penyedia. Iya, pelaksana itu Pak. Ya, pelaksana. Pelaksana Pak, bukan penyedia Pak. Penyedia Ya, swasta ketua itu pelaksana. Pak. Ya artinya sebenarnya tinggal kemudian di sisi pelaksananya, artinya di Dandimnya, Pak, di adendum diterbitkan ini saja surat SK sebagai penunjukan tim pelaksananya itu kan kemudian harus berganti. Itu dulu diperbarui gitu ya, dari Dandim yang lama ke Dandim yang baru gitu. Nah, selanjutnya nanti kontrak swakelolanya ya antara Bapak dengan Dandim kemudian tinggal di adendum. Adendumnya terkait dengan administrasi saja, bahwa tim pelaksana sebelumnya itu
Pak Dandim yang lama, kemudian dirubah Dandim menjadi sesuai dengan SK yang baru gitu ya, itu kemudian menjadi Dandim yang baru gitu saja Pak. Jadi nanti prosesnya tinggal disesuaikan, sudah menyesuaikan dengan ketua tim pelaksana yang baru, Pak Dandim yang baru begitu. Nanti kalau pakai Dandim yang lama repot Pak administrasinya, Bapak harus ngejar-ngejar ke wilayah penugasan yang baru nanti gitu ya. Itu izin itu Pak. Baik, Gitu jadi ya. Pak Anju, untuk adendum itu pakai tanda tangan Dandim yang baru. Nah, hanya saja sebelum itu harus ada surat yang baru dari atasannya Dandim yang menegaskan SK terhadap Dandim yang baru ini, ya. Diingatkan ke Kodimnya Pak Anju dan kepada Koremnya agar menerbitkan SK yang baru sebagai ketua tim pelaksana, ya. Baik, saya pikir ya clear ya. Baik, kemudian dari Musamus ini, LPPM Musamus ya. Silakan Pak, Ibu atau Bapak atau Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Salam ketemu lagi. Izin Pak kami dari Samus terkait SID offline yang kami lakukan dari Suaranya proses agak kecil Pak, kami. izin. Mungkin agak diperbesar Suaranya Pak kecil suaranya. Pak Ishak. Halo, bisa didengar Pak? Suara Bapak agak kecil. Suara Pak Ishak agak kecil ini. Oke, sabar ya Pak. Mungkin agak sedikit teriak. Ya, bisa dengar Pak kalau begini? Siap, mantap, Lebih mantap. jelas Pak ini. Iya Pak. Izin kami dari Musamus terkait SID offline yang sudah kami lakukan. Kami sudah berproses, PKS dan kontrak sudah jalan, aktivitas juga sudah kami lakukan. Ya mungkin sekarang sudah mencapai tahap 60% penyelesaian SID. Sedikit lagi mungkin sudah bisa selesai Pak. Tadi yang disampaikan bahwa untuk kontrak itu dan termin itu kan tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa itu boleh 2 atau 3. Tapi untuk lihat efisiensi lebih efektifnya di mana ya Pak? Nah, namun yang terjadi kami sudah lakukan 3 kali kontrak. Jadi maksudnya proses pencairannya itu 3 kali Pak. Apakah itu bisa direvisi atau seperti apa? Karena seperti yang tadi Bapak katakan kalau semakin banyak terminnya berarti laporannya semakin banyak. Seperti begitu. Jadi Baik, Pak. benerannya Pak. Jadi ini banyak nih manfaatnya ya, bisa lebih cepat dapat uang, kemudian laporan lebih sedikit toh. Iya. Iya, nah itu tadi Pak, kan sebenarnya begini Pak, pekerjaannya itu tahapannya eh, kita bisa bagi, ini jangka waktunya berapa lama sebenarnya? Jangka waktunya berapa lama Pak izin kalau di Bapak? Pekerjaan ini jangka waktunya berapa lama? 3 bulan Pak. 3 bulan. 3 bulan, rencana awalnya berapa kali termin? Rencana awal Berapa ya kali? 3 kali Pak, dan ini sudah berjalan, sudah ditandatangani kesepakatannya. Cuman Eh, tadi Bapak sampaikan begitu, saya bertanya apakah bisa di adendum atau seperti apa. Nah, enggak, posisi sekarang sudah termin ke berapa? Masih termin ke-1. Masih termin ke 1. Oke. Ya. Ini sudah berjalan berapa bulan? Sudah 1 bulan Pak, sudah 1 bulan lebih. 1 bulan, oke. Ya, sudah 1 bulan, sudah 60% Pak ya tadi sampaikan ya. Ya. Ya, sudah 60%, tinggal 40% lagi Pak ya. Nah, 40% ini mau dibagi jadi 2 lagi berarti Pak ya. Iya Pak. Makin banyak laporan Bapak, betul Pak tadi. Gitu. Iya, ya kalau di dalam swakelola sebenarnya dimungkinkan saja Pak kalau Bapak mau adendum boleh gitu ya. Karena ini kan bukan tidak seperti pengadaan melalui penyedia gitu ya, di mana kalau penyedia kan termin itu menjadi
bagian yang mempengaruhi kompetisi gitu, karena mempengaruhi harga penawaran gitu ya. Tapi kalau di swaklola ini kan tidak gitu. Sebenarnya tinggal disesuaikan dengan pelaksanaan pekerjaannya tadi, tahapannya berapa lama, kebutuhannya bagaimana gitu ya. Kalau dirasa kemudian, nah ini tinggal 40% Pak, masa iya 40% ini mau kalau dibagi dua kali termin lagi kok rasanya terlalu malah yang pertama aja udah 60% udah selesai gitu ya, ya silakan saja gitu ya, silakan saja kalau ingin disesuaikan di adendum terkait dengan kontraknya gitu ya, sepanjang kemudian ya para pihaknya sepakat gitu untuk kemudian merubah kontrak, merubah termin tadi gitu ya. Tinggal kemudian jangan lupa dicantumkan tadi Pak prasyaratnya. Artinya kalau yang 40% ini mau cair, sisanya ini mau seperti apa gitu ya, apa syarat-syaratnya apa saja untuk memenuhi pencairan yang sisanya tadi gitu ya. Silakan saja, tidak dilarang Pak terkait dengan adendum tadi, tapi yang perlu diperhatikan adalah prasyaratnya gitu ya, kemudian juga pencapaian prestasi pekerjaannya, itu saja gitu Pak. Iya. Demikian Pak Ishak ini. Iya. Prinsipnya ini yang saya tangkap ini bisa diadendum, cuman Bapak udah tinggal sedikit lagi tuh, selesai Iya. itu. Iya, Pak. Jadi saya kan coba bertanya saya, Pak. Iya, siap. Tapi Jangan-jangan ya sebelum nanti 3 bulan udah tergantung selesai itu Pak. lobby ke ya, lobby ke Bu Yuli sudah itu ke PPK. Tidak usah Pak, nanti Bu Yuli dia komentar saya lagi. Iya itu sudah. Baik, baik. Tapi yang terpenting Pak Ishak dan Bapak Ibu sekalian sudah punya itu ya wawasan lah ya bahwa sebenarnya itu swaklola ini sangat fleksibel dan sangat mudah kan ya. Sehingga kalau bisa ya jangan dibuat susah gitu. Hal-hal yang memang sebenarnya dalam LKPP sendiri itu dibuat fleksibel gitu. Baik, sekarang sudah ada dari Bu Valita yang mau bertanya nih, sudah raise hand. Silakan Bu Valita. Oke, makasih Pak Padli. Eh, untuk kalau pengalaman kami terkait termin ini, sebenarnya kenapa 3? Karena di KPPN itu eh, dia mintanya BAST, sedangkan kalau misalnya kita dengan swaklola tipe 2, maka kan perlu modal dulu. Nah, kecuali si pelaksananya punya modal untuk bekerja gitu Pak. Nah, itu kalau termin. Tapi saya bertanya terkait ini Pak Padli, boleh nggak Pak? Terkait administrasi dari sisi SPJ-nya Pak. Nah, ini sejauh mana PPK itu meneliti ataupun memeriksa gitu Pak terkait SPJ dari pelaksana terkait swaklola tipe 2 ini. Apakah ada aturannya ataukah diberikan seperti tadi ya, tidak ada aturan gitu terkait SPJ-nya Pak. Mungkin Baik, itu Pak jadi Padli. izin. Baik, baik, baik. Pak Seno, jadi pertanyaan dari Bu Valita ini kayaknya mirip kasus Kalsel ini, Pak Seno. Jadi lagi-lagi bicaranya bahwa penyedia nggak IPL-nya nggak punya modal. Ya memang mana ada IPL yang punya modal? Semua IPL tuh nggak ada modal memang gitu. Eh, karena memang dalam DIPA mereka tuh kan instansi pemerintah, ya. Memang dalam DIPA mereka nggak ada tuh modal untuk kegiatan ini. Tapi nggak apa-apa. Nanti ini Pak Seno bisa menjelaskan lagi apakah seperti itu atau bagaimana Pak Seno. Silakan Pak Seno. Iya baik Pak. Ya tadi Ibu mungkin terkait tadi sebenarnya Ibu sudah memahami gitu ya, bahwa memang pelaksana swaklola ini kan memang nggak ada modal gitu, sehingga memang kemudian kita perlu atur pembayarannya itu memang sudah pasti gitu ya, sudah pasti sebelum pelaksanaan pekerjaan gitu ya, harus kita modali memang gitu ya, modalnya memang ya dari anggaran pelaksanaan swaklola tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Terus terkait dengan tadi SPJ Ibu. Nah, begini, SPJ ini
tergantung sebenarnya Ibu. Tapi kalau di posisi sebagai PPK itu memang kemudian perlu detail gitu ya. Memang perlu detail Bu gitu ya. Untuk sampai di PPK ya. Kenapa saya sampaikan sampai di PPK? Karena nanti PPK kan perlu menyiapkan ya data-data dukung Bu ya ketika nanti diperiksa gitu ya. Nah, pengeluaran semua yang tercantum di dalam RAB pelaksanaan swaklola, nah itu kemudian ya dimintakan ininya apa bukti pertanggungjawabannya. Memang seperti itu swaklola ya, input base gitu ya sebenarnya gitu. Itu di posisi Ibu sebagai PPK. Tapi ya kenapa tadi saya sampaikan di posisi PPK, kalau kemudian nanti lanjut ke pembayaran gitu ya, penagihan ke SPPM, kemudian ke KPPN gitu ya. Itu tergantung kemudian desain anggarannya, Ibu. Kalau desain anggarannya itu eh, rinci gitu ya, ya nanti pertanggungjawaban yang tadi Ibu bukti yang Ibu validasi detailnya tadi itu akan terbawa sampai ke permintaan pencairan gitu ya. Tapi kalau kemudian di dalam desain anggarannya artinya di MAK-nya gitu Ibu ya, di POK-nya itu kemudian misalnya hanya tulisannya hanya satu paket pekerjaan misalnya pembangunan atau perbaikan lahan misalnya begitu, satu paket gitu misalnya gitu. Kemudian di dalam kontraknya ditulis syarat pencairannya itu, penagihannya itu misalnya laporan prestasi pekerjaan itu ya cukup itu, kemudian yang lanjut ke eh, untuk di bagian keuangannya gitu. Yang terkait dengan SPJ detail rinci tadi cukup berhenti di Ibu gitu. Gitu ya. Itu bedanya. Kalau di dalam anggarannya itu terurai rinci, gitu ya, misalnya di situ juga dicantumkan jam makan minumnya sekian, kemudian transport sekian, itu artinya bukti-bukti itu juga turut ikut serta nanti ikut ke atas gitu ke bagian keuangan gitu Ibu ya, bisa dipahami Ibu ya. Sama asosiasi iya juga sih sebenarnya, perguruan tinggi juga ada. Bu Valita, apakah bisa dipahami penjelasan tadi? Apakah kita hanya menguji bahwa itu ada evidence-nya ataukah menguji sampai itu real atau tidak gitu loh Pak? Atau hanya oh ya ini SPJ-nya ada sesuai RAP gitu saja gitu tugas dari PPK. Nah kan pengeluaran RAB-nya kan substansi dan material Ibu. Kalau di itunya gitu ya, di ketentuannya kan begitu gitu ya. Artinya material kan terkait dengan outputnya gitu ya. Outputnya itu real apa enggak gitu, itu saja gitu. Sepanjang outputnya progres pelaksanaan pekerjaannya itu memang ada kan, ya berarti kan itu sudah cukup sebagai data dukungnya gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi sudah cukup jelas ya Bu Valita ya, bahwa penting memang selaku PPK ya untuk memiliki kesepakatan dengan pelaksana hal-hal yang harus dipenuhi dalam hal peng-SPJ-an kegiatan, dan dalam hal ketentuan-ketentuannya dalam Juknis juga sudah diatur beberapa Bu Valita terkait dengan hal-hal yang harus dilengkapi ya dalam hal untuk masalah pertanggungjawaban keuangan ya, seperti misalnya adanya kwitansi ya, kwitansi yang clear baik untuk beli bahan, kemudian juga untuk upah, honor, kemudian juga diminta untuk KTP ya Bu Valita ya, KTP, kemudian foto pemilik toko dan sebagainya. Untuk IPL itu mohon dipenuhi. Ini berbeda dengan ketentuan penyedia. Di Juknis sudah kami rubah ya, untuk penyedia swasta itu memang tidak mencantumkan itu semua ya. Tidak mencantumkan itu semua, dan ini sudah kami confirm juga ke Pak Seno waktu itu, dan juga kita confirm juga ke auditor, memang seperti itu ya. Ada perbedaan kelengkapan pertanggungjawaban antara pelaksanaan di swaklola tipe 2 dengan penyedia swasta, dan itu sudah kita rangkum dalam Juknis optimasi lahan rawa. Mudah-mudahan bisa difahami ya Bu Valita ya. Baik Pak. Baik, sebelum kita lanjut ke Pak Dodi, mohon Bapak Ibu absensinya diisi ya. Kita sudah cantumkan linknya di kolom chat ya. Mohon bisa diisi ya sebagai pertanggungjawaban kami dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Baik, Pak Dodi dari Riau, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini terkait juga dengan pencairan termen, tapi tidak terkait dengan pembagian pencairan termennya. Kan ada termen pertama, di situ nanti ada transaksi pembelian bahan material. Dan pemberian bahan material ini kalau misalnya apakah ada ketentuannya lebih dari 1 juta itu ada pajaknya yang harus dibayarkan. Yang kedua, yang membayar pajaknya itu pemilik toko ataukah pelaksana ya Pak? Itu pertanyaan dari kami. Baik, itu kira-kira Pak Seno gimana Pak Seno nih? Bisa? Ini jelaskan. Silakan Pak Seno. Nah, ini izin Pak, ini kalau ini nanti mungkin dikonfirmasi kembali ke teman-teman pajak ya gitu. Karena kalau pajak ini nempel Pak gitu, nempel di transaksi gitu ya. Apa ya ya kita nggak bisa kemudian lepas kalau kemudian itu sudah masuk ke apa subjek dan objek pajak gitu Pak. Jadi kalau kalau di ketentuan terkait dengan PPh dan PPN itu kan ada subjek objek pajak Pak dan ada yang dikecualikan. Nah, kita tidak termasuk yang dikecualikan. Artinya ya ketika kemudian transaksinya di atas 1 juta, kemudian di atas 2 juta, gitu ya, untuk yang PPh dan lain sebagainya itu kan kemudian memang dimintakan gitu. Nah, hanya memang kemudian tadi siapa yang kemudian akan tadi ya Bapak sampaikan yang akan memotong gitu, kemudian bukti potongnya seperti apa. Nah, ini sekedar sharing saja Pak, treatmentnya kalau sepanjang yang beberapa kali pelaksanaan swaklola yang kita tahu gitu ya. Yang pertama terkait dengan kalau kemudian ada kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia tadi, kita yang pertama di ini dulu Pak dikelompokkan dulu, diinventaris dulu gitu ya. Berapa sih nilai total kebutuhan kita kalau beli belanja barangnya itu gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau memang memungkinkan bisa langsung dipotong oleh bendahara pungut gitu ya, yaitu silakan saja gitu ya. Silakan saja gitu. Nah, gitu. Tapi ada juga treatment yang kemudian ini karena kecil-kecil gitu tadi di dalam pelaksanaannya kemudian ya dibuat ya tadi Pak kwitansinya itu jadi banyak banget gitu Pak nanti kan gitu ya. Selama ini kan taktiknya begitu Pak gitu ya, di bawah 1 juta aja kwitansinya gitu ya, supaya kemudian nggak ada kewajiban untuk bendahara potong pajak gitu ya. Gitu kan caranya kan biasanya ditempuh dengan 2 itu Pak gitu. Izin itu Pak yang selama ini yang terjadi gitu ya, yang kita coba sharing. Nah, kalau apakah kena pajak? Ya sepanjang angkanya nilainya itu masuk Pak, pasti kena pajak Pak. Jadi di atas 1 juta itu PPN gitu ya, di atas 2 juta PPN dan PPh kan gitu ya. Gitu. Kondisinya seperti itu. Jadi tadi sarannya ya dua cara tadi yang kemudian biasanya ditempuh gitu ya. Yang pertama coba diinventaris kemudian langsung dipotong gitu ya. Yang kedua kemudian tadi ya yang terjadi kan belanjanya kecil-kecil gitu, kwitansinya banyak banget gitu, akhirnya itu di bawah 1 juta semua tuh gitu 9999 gitu Pak ya, itu supaya nggak kena kewajiban bendahara potong pajak pungut gitu. Jadi kondisinya seperti itu Pak, karena memang masih masuk di dalam kewajiban pajaknya masih kena Pak. Itu izin, makasih. Baik, demikian Pak Dodi. Jadi penjelasan tentang pajak ini memang sebenarnya di luar substansi swaklola ya, karena ini terkait dengan mekanisme pemungutan ya, pemungutan. Dan memang kalau kita lihat di ketentuan Perka, LKPP ataupun pengadaan barang jasa, kita tidak melihat pengaturan itu, sehingga mungkin Pak Dodi bisa konsultasi nanti dengan kawan-kawan di bagian keuangan ya. Hanya saja yang kita pahami bahwa kalau untuk kegiatan ini di kontrak itu nggak dipotong langsung pajak, jadi lebih dikenakan kepada per transaksi ya Pak Seno ya. Jadi transaksi misalnya pembelian barang, yang di situ ada PPN melekat, kemudian jika ada pemberian honor pada golongan tertentu ya, kemudian ada PPh gitu.
Nah, jadi pengenaannya itu per item, bukan per nilai kontrak. Beda dengan kalau kita melakukan kesepakatan kerja dengan penyedia, itu pasti di nilai kontrak sudah dikenakan pajak gitu. Nah, jadi demikian ya. Pak Dodi, mudah-mudahan bisa di ini ya, difahami ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang lain yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum Pak. Jadi ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Oh, Pak Ade dari Ya siapa? Mempawah ya. Assalamualaikum Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fadli, Pak Seno dan peserta Zoom meeting pada hari ini. Ini hanya sekedar sharing kasus Pak. Jadi memang di Kabupaten Mempawah dalam PKS-nya untuk pencairan 2 tahap Pak, 70 dan 30. Dengan ketentuan setelah mencapai 70%, kita bisa melakukan pengajuan yang untuk 30 seperti itu Pak, 30%-nya seperti itu. Cuman memang setelah pekerjaan fisik kami mungkin sudah di atas 90 Pak sampai hari ini. Namun ketika kami mengajukan yang ke-30 ternyata itu belum bisa Pak, karena ada persyaratan dari KPPN yang menyatakan harus ada BAST 100% Pak, seperti itu. Jadi ini mohon di-sharing Pak, bagaimana aturan yang seperti apa, karena kami memang baru pengalaman ini Pak, seperti itu. Jadi nggak bisa dicairkan Pak yang 30 karena belum sampai 100%. Yang terakhir itu ya? Ya, belum ada BAST 100%-nya Pak. Jadi Mulai gimana ini Pak? lagi nih Pak Seno nih. Iya, ya ini karena kita beririsan dengan ketentuan keuangan sih Pak ya, ketentuan pembayaran Iya, yang iya, ada iya. di teman-teman KPPN gitu. Kalau memang kemudian ada ibaratnya ya kalau sudah 100% itu ya harusnya sudah ada berita jelas serah terimanya gitu ya. Ya ya kita nggak bisa ini juga Pak terkait karena ada ketentuan dari sisi keuangannya gitu ya. Tapi untuk yang memang kemudian mensyaratkan hal tersebut gitu ya, dan kelihatannya kok sama kondisinya gitu Pak ya. Kalau nanti dipaksakan malah kemudian nggak kebayar nanti gitu ya. Ya mungkin malah caranya ya yang 5% terakhir mungkin Pak gitu ya, itu disisakan untuk yang BAST terakhir gitu. Mungkin paling yang kita bisa coba supaya kemudian sejalan dengan ketentuan yang ada di teman-teman keuangan mungkin gitu ya. Ya seperti itu. Meskipun sebenarnya ya prinsipnya di swakelola kan memang bayar dulu memang baru kemudian dikerjakan gitu ya. Gitu. Tapi ya kita kan juga harus kemudian memahami ketentuan terkait dengan pembayaran yang ada gitu Pak ya. Gitu ya. Mungkin strateginya tadi ya sisa administrasi lah ibaratnya untuk 5% terakhir itu memang ada di belakang untuk BAST-nya tadi. Mungkin itu Pak strategi yang mungkin kita bisa coba jalankan gitu ya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ini sama dengan kasus itu Pak Seno ya, Kalsel kemarin. Cuma kalau Kalsel kan di awal ya mereka minta uang muka ya, uang muka yang dimana ada jaminan uang muka gitu. Nah sementara kalau ini yang pas penarikan terakhir ya, di mana BAST. Walaupun sebenarnya dalam ketentuan swakelola sebagaimana dijelaskan Pak Seno itu nggak ada mekanisme seperti itu gitu. Hanya saja ya memang ini terkait dengan ini Pak, apakah mereka sudah paham bahwa ini kegiatan swakelola Pak Ade? Kami komunikasinya dengan teman-teman di provinsi Pak. Jadi teman-teman provinsi yang menyampaikan kalau ada aturan keuangan di KPPN harus ada BAST 100% baru bisa dicairkan yang 30 Ya. itu tadi Pak, seperti itu. Ya mungkin kawan-kawan provinsi bisa dikonfirmasi lagi ya bahwa jangan-jangan mereka menempatkan ketentuan untuk penyedia swasta pada kegiatan swakelola gitu loh. Ini yang kita khawatirkan. Jadi sama kasus kayak tadi yang saya bilang di Kalsel itu. Ketentuan untuk penyedia swasta ditempatkan pada kegiatan swakelola tipe 2 sehingga akhirnya semacam pukul rata gitu. Padahal ada perbedaan harusnya. 30% itu sebenarnya cukup besar itu. Kalau misalnya tidak ada modal bisa jadi berhenti kegiatan gitu kan. Betul Pak. Nah, saya
berharap dari provinsi ya, pihak KPA atau pihak bendahara bisa mengkomunikasikan ini kepada KPPN bahwa kegiatan kita swakelola dan pelaksana itu adalah kawan-kawan instansi pemerintah juga yang di POK-nya itu nggak punya modal gitu. Sehingga kalau nggak ada dimodalin, bagaimana mereka mau bisa melaksanakan kegiatan gitu. Apa di mana? Kalau misalnya diasumsikan mereka masih ada duit sisa 70%, berarti kan nggak benar juga tuh pelaksanaan kegiatan kok masih ada sisa duit gitu. Sementara Ya, mungkin demi konfirmasi Pak, mungkin langsung dengan teman-teman di KPPN ya supaya eh, supaya lebih clear lah, lebih 70% itu jelas gitu kan kalau dipertanggungjawabkan dan itu kemungkinan sisa ya. Mm-mm. Kalau seandainya kawan-kawan mau bikin rapat dengan menggunakan Pak Seno, apakah mungkin kan Pak dengan KPPN? silahkan Pak, silahkan. Baik. Kawan-kawan Kalbar atau Mempawah, seandainya nanti ingin menginisiasi rapat antara KPPN dengan Pak Seno, silakan nanti nomornya bisa saya share ya, Siapa? agar bisa clear ya, dan sehingga wawasan orang-orang KPPN ini bertambah gitu. Ya, saya khawatirnya itu pejabat-pejabat baru gitu loh Pak Seno yang mungkin bisa jadi belum tersosialisasi dengan baik mengenai kegiatan swakelola ini. Jadi sekali lagi kepada kawan-kawan Provinsi Kalbar ya, dan Pak Ade mungkin bisa ingatkan nanti Pak Ade, seandainya kawan-kawan provinsi tidak hadir pada kali ini, agar diingatkan kepada provinsi untuk bisa membuat rapat ya, dan mengundang Pak Seno sebagai narasumber untuk menjelaskan itu, dan juga mengundang KPPN gitu. Seandainya ini Siapa? memang menjadi problem yang cukup rumit gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Seno atas jawabannya dan Pak Ade juga. Silakan Pak Ibu kalau misalnya ada hal yang lain yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan. Kalau yang sudah mau selesai kayaknya nggak terlalu Pak Seno nggak terlalu rumit ya, sudah mau selesai 100% gitu. Mungkin yang belum. Tapi saya pikir dengan penjelasan tadi sudah cukup memadai ya secara komprehensif ya. Sehingga kalau memang Bapak Ibu sudah merasa cukup ya nanti kita akhiri pertemuan ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu mohon izin bisa diisi daftar hadir. Deli Serdang nih Sore, kayaknya Pak. raise hand. Silakan Deli Serdang. Selamat sore. Sore Pak. Selamat Silakan sore, Pak. Pak. Dari mana Pak? Kami Ya silakan Pak. ya Pak, kasih Terkorem 044 Gapo Palembang, Pak. Oh iya silakan Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Tadi penyampaian dari Pak Seno sudah cukup jelas terkait dengan penerapan termin 2 atau 3 kali tergantung kesepakatan para pihak. Kami juga menanyakan yang dimaksud dengan para pihak ini, Pak, apakah mungkin cukup dengan kontrak antara Dandim dengan Distan Kabupaten atau mungkin ada para pihak lain, mungkin seperti KPPN dan lain-lain. Karena memang di tempat kami, Bapak, kami menerapkan 3 termin. Kami berharap bisa menjadi 2 termin. Diharapkan dengan wilayah opla kami cukup luas dan harapan kami dengan 2 termin 70-30 bisa untuk modal dalam mengejar progres di wilayah kami. Demikian Pak yang kami tanyakan. Terima kasih mohon arahan. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Silakan Pak Seno bisa direspon. Iya Pak, izin untuk kalau terkait dengan addendum kontrak gitu ya Pak ya, terkait pengaturan termin cukup 2 pihak Pak, dari Bapak sebagai tim pelaksana misalnya gitu ya dengan eh, yang punya pekerjaan Pak, dinas gitu ya misalnya gitu. Tidak perlu ada tanda tangan pihak yang lain Pak. Nanti kan kalau hanya cukup 2 Pak, kalau yang ketiga itu kan nggak baik ya pihak ketiga. Jangan digunakan Pak. Betul Pak. Kalau hanya 2 nanti yang tiga. Nah, makanya Betul, Pak Seno. cukup 2 aja Pak, Bapak aja sama dengan pemilik pekerjaannya saja. Sudah cukup Pak. Terima kasih Pak Baik. Seno. Terima kasih. Selamat sore. Cukup jelas ya Bapak ya. Siap Pak. Jelas Bapak. Ya, mudah-mudahan lancar ya Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Yang dari Deli Serdang jadi nanya nggak nih? Nggak jadi ya?
Baik, Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Jika memang tidak ada, kami akan menutup pertemuan ini ya dengan beberapa hal yang kita simpulkan nanti. Oke, saya pikir sudah clear semua ya, tidak ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan lagi. Nanti rekaman video ini akan kami sebar ya ke kawan-kawan dinas, dan ini saya pikir cukup penting menjadi arsip kita ya, seandainya nanti pada waktu-waktu mendatang kita ada kegiatan yang serupa ya, sehingga eh, kita memiliki pemahaman yang clear ya tentang bagaimana pengaturan termin. Dan hormati, terima kasih banyak atas kehadiran pada kesempatan kali ini ya. Semoga target pekerjaan kita, Bapak Ibu, yang semakin mendekati waktunya bisa segera kita selesaikan ya, dan Bapak Ibu diberi kesehatan ya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Eno, terima kasih banyak, Mas Eno. Ya, Bapak Ibu sekalian.